satu hal lagi yang harus saya sampaikan ini ya, boleh ditulis. Karena ini dari kementerian dan harus nyampe ke Bapak Ibu. 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan Bapak Ibu ya, yang selaras dengan rapor pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, kalau 4 ciri utama itu ada di sekolah kita, berarti SD Negeri 3 Cilegon sekolahnya termasuk kategori sekolah berkualitas. Kita akan sedikit bahas satu persatu ya. Ini materi terakhir Bapak Ibu, jangan khawatir. Yang pertama tadi apa Bu? Bapak? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada perencanaan pembelajaran yang efektif. Jadi adanya RPP kalau masih kurtilas, adanya modul ajar kalau untuk yang kurmer. Supaya apa? Supaya guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Kan dalam RPP, dalam modul ajar kan ada tujuan pembelajaran. Nah, kita tuh harus tahu kalau kita masuk, tujuan pembelajaran yang akan kita pakai itu apa sih? Ya kalau udah tujuan pembelajaran nyampe ya udah. Berarti amanah hari itu kita udah selesai ya. Jadi tujuan pembelajaran harus tahu. Yang kedua, guru harus pembelajaran dan asesmen bermakna itu harus ada. Jadi guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak hari ini itu apa. Merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Terus menerapkan asesmen supaya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang berikutnya, manajemen kelas diterapkan dengan baik. Proses belajar mengajarnya efektif, strategi pengelolaan kelasnya diterapkan, hak anak terpenuhi. Karena anak kan punya hak, punya kewajiban juga. Nah, hak anak itu apa? Nah, ibu penuhi itu hak mereka itu, ya. Silahkan, mana haknya itu apa contohnya. Nah, tadi nyambung ke berikutnya, ada interaksi yang mencerminkan rasa menghargai pada anak. Apresiasi sekecil apapun perubahan yang anak didik kita lakukan. Kemarin tuh bisa hiji tambah hiji, poe iya bisa hiji tambah hiji, itu apresiasi. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Terus semangat nak, gitu ya. Jadi akhirnya guru tuh nggak capek. Nggak capek tuh gini, materi nggak terlalu banyak, anak bisa, kita nggak ribet. Beda jeung materi itu loba, orang punya tekan, iya. Sama dibikin, budak tuh ngerti-ngerti, riut nu aya, capek hate. Jeung capek hate, capek gawe teu kapake. Jadi enak, tujuan saya hari ini, anak saya harus bisa ini. Aku akan menyampaikan begini caranya yang lebih menyenangkan nih. Siga ulin, tapi anak nyampe. Ketika ditanya, anak bisa. Jadi kak orang nengenah gitunya. Oke, jadi ada interaksi, terus hargai sekecil apapun. Jadi terus lamun tuh bisa ulah kieu. Aku tuh bisa kieu wae ari maneh. Anak merasa ciut, Bu. Boro-boro aing hayang ngajakeun, bodo amat kan terus. Bapak cenah Ibu. Moal tapi apresiasi. Oke, semangat. Kamu harus semangat, pasti bisa. Berarti udah ngerti bisa. Kasih semangat aja. Jadi tugas Ibu, Bapak mengapresiasi dan menyemangati. Jangan menghakimi. Buat teuing punten ibu bapak mah baheula leuwih bodoh ti budak eta. Nya ayeuna geus gede ngerasa pinter geus diajar. Mereka berproses dan ingat setiap anak itu kompetensinya itu beda-beda, daya tangkapnya beda-beda. Aya nu low, aya nu fast itu kudu apal. Karena kesuksesan orang itu tidak menjamin ditentukan dari hari ini kan. Bisa jadi nukur SD nanti pintar kecida. Ke SMP banyak gangguan, moyodok gitu. Anu tadinya biasa-biasa saja di SMP-nya bisa cemerlang. Jadi semua orang punya waktu kapan dia pinter gitu. Betul, semua anak kita tuh unik ya. Dan semuanya tuh masterpiece. Ciptaan Allah nggak ada yang gagal Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hati-hati.
Itu ciptaan Allah, ini anak ciptaan Allah. Nggak ada produk Allah yang gagal. Semua yang diciptakan Allah pasti ada nilai gunanya. Atau debu aja ada gunanya untuk tayamum kan. Jadi apapun tidak ada yang tidak ada manfaat. Bahkan tadi juga saya sudah keliling lingkungan sekolah, tanaman yang dianggap gulma aja ya Bu Mantri, itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Tadi Ibu Mantri ngajak ini pohon anu, sampai saya wow terpesona ya. Ternyata Jelagong 3 itu kaya sekali dengan tanaman yang unik-unik ya, dan bisa jadi obat ya. Oke. Selanjutnya yang kedua tadi, pendidiknya yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini yang akan saya tagih ke Bu Mantri. Saya ingin guru-guru di sini selalu melakukan refleksi diri. Apalagi di sini ada guru penggerak, dan guru penggerak sudah biasa melakukan refleksi. Ada jurnal tuh Pak, jurnal mingguan ya. Contoh gini, kayak sore atau ya, mari iseng-iseng Bu. Di awal mungkin terasa berat, tapi kalau udah biasa mau berat loh. Model hari ini saya pasti nanti membuat refleksi juga Bapak Ibu. Contoh untuk Bapak Ibu lah. Hari ini, hari nanti Selasa. Hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Hal yang saya lakukan adalah saya mengajar di kelas anu, mata pelajaran anu. Saya pun kedatangan ibu pengawas, anu. Silakan. Berarti itu fact-nya ya Pak ya. Yang terjadi faktanya hari ini apa Ibu tuliskan, Bapak tuliskan. Terus setelah itu perasaan. Ketika mengajar itu saya merasa sangat bahagia karena anak didik saya cepat sekali menerima materi pembelajaran yang saya berikan. Tapi ada satu hal yang mengganjal karena salah satu anak ternyata ada yang pipis di celana dan saya merasa sangat marah waktu itu gitu. Misal kelas bawah nih biasanya ya. Saya tidak sengaja memarahi anak itu karena saya saking emosinya waktu itu. Itu kan perasaan ibunya. Asalnya sedang bahagia, anak menerima materi, ternyata kita kecewa gitu. Kecewa dan membuat Bapak Ibu marah karena ada anak yang pipis di celana itu. Terus berarti itu feelingnya, perasaan yang Bapak Ibu rasakan. Terus sekarang findingnya, hal baru yang Bapak Ibu temukan. Dari kegiatan hari ini yang saya dapatkan adalah saya banyak belajar dari murid saya bahwa saya harus lebih mengontrol emosi lagi. Saya harus begini, dari ibu pengawas saya menerima pelajaran, saya harus begini, gitu ya. Silahkan, itu pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan hari ini apa. Terus nanti ada future, rencana tindak lanjut ke depan apa. Saya niatkan mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberikan pelajaran yang menyenangkan, misalkan metode pembelajaran saya akan lebih bervariasi, saya harus lebih mengontrol emosi lagi, saya harus tetap semangat, begitu. Jadi dari cerita-cerita yang Ibu ungkapkan tadi juga itu harus jadi pembelajaran. Kan pengalaman tuh guru yang terbaik kalau dimaknai. Kalau tadi ibu saya begini, teman saya begini, itu hanya pengalaman hidup yang ibu bapak terima, tapi tidak dimaknai mau jadi pembelajaran. Yuk, saya ngajak reflektif ya. Nanti saya akan minta, Bu Mantri, saya minta satu orang dong japri ke saya. Allahu Akbar. Japri ke saya membuat refleksi diri. Cek ibu, oke, minggu ini Pak Asep sini ngajapri ke Maya Sopa. Pak Asep berarti kudu ngajapri Abi. Terus minggu isuk misalkan saya akan nyuruh Pak Yuli lah untuk ngajapri Ibu. Silakan Pak Yuli buat refleksi Bapak ya. Ini tugas Bu ya. Saya minta ada tiap minggu lah atau hari apa ada salah seorang guru yang ngejapri saya menceritakan refleksi diri karena sekolah berkualitas gurunya reflektif. Jadi bisa jadi hari ini Pak Asep, hari Rabu besok Pak Yuli kudu ngajapri Abi. Mau amal ngambek Pak Yuli abi ngajapri dijapri ku Bapak ogenan. Terus nanti Ibu Nunung ngajapri Abi misalkan hari naon. Ibu Nopa, ya, terus Ibu Renti, pokoknya siapapun, tadi mau nyebut Ibu Risanti. Ya, jadi silahkan. Tadi ya Bu ya, terus gemar belajar. Nah, kalau ada event-event belajar, nggak apa-apa ya Adan, kita lanjut sedikit ya, sedikit lagi. Gemar belajar, tadi ada guru penggerak ikut, ada guru transformatif ikut, ada webinar ikut, ulah jauh-jauh lah, ini nama PMM.
Aktifkan berarti Bapak Ibu gemar belajar. Bukannya PMM nanya, ini pokoknya aku abi rek ditaros, apakah Pak Yuli masih 12 wae ngejeten di dia? Apa meningkat? Berarti kalau meningkat, sekolah ini termasuk sekolah berkualitas karena gurunya gemar belajar. Ya, kalau tidak Bu, berarti sekolah ini tidak berkualitas. Ya, terus lagi berbagi dan berkolaborasi, jangan pelit ilmu. Kalau tahu ilmu, sampaikan ke teman-teman. Yuk kita belajar bersama, berkolaborasi ya. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Oke, iklim ya. Oke, yang inklusif. Nah, di sini coba adanya tim di sini ya, TPPK ya. Ada, silahkan dikhawatirkan ada isu keamanan di sini ya, baik dari dalam ataupun dari luar. Jadi lingkungan yang aman tuh dari intoleransi, budak sok papoyok-poyok, gedingannya baheula poyok-poyok nanti ngaran bapak, ngaran emak baheula mah. Masami, ya itu tolong. Bener gitu, warisan diturunkan ya. Terus hati-hati juga ini kekerasan Bu, kekerasan seksual, hati-hati, mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya pernah lihat satu kali saya pernah beli jajan di depan sebuah sekolah, beli naon es doger karena saya seneng banget tuh karena es doger. Es doger itu kan doger tuh dorong gerobak cina Bu. dorong gerobak. Saya beli es doger, di sana ada satu penjual mainan gini budak. Ada budak teh kan resep ngariung nararagok. Puntennya punten. Budak SD kan pakai rok puntennya. Aduh, si Sidi kata bener ngalelen puntennya. Gagaduhan teh ketingali. Si awewe teh. Si emang teh melong kieu. Saya kan teu saya berdiri. Si emang keur naon? Ternyata budak teh ngablewek gitu. Si anak teh sampai saya emang dia kaget gitu. Mungkin saya refleks gitu. Emang kan itu hati-hati Bu, itu salah satu kekerasan seksual. Kejahatan bukan hanya ada niat, ada kesempatan. Bisa jadi besok nanti si emang teh nyirian budak eta. Bisa jadi. Hek budak teh kada jadi, bisa jadi ada hal-hal negatif. Walaupun saya tidak mengatakan emang itu orang jahat, tidak. Tapi nya ari setan makan entrep ka mana wae. Nah, di sini suka ada yang pedagang kayak itu, enggak ya? Oh, ada. Nah, hati-hati, makanya ayeuna mah henteu ngampar gitu ya. Ada di satu sekolah itu jadi dagang teh diamparkan Bu, pakai terpal jadi disimpan di bawah, anak teh nararagog tah gitu tak taur ya. Jadi ayeuna mah ingetin ke orang tua anaknya satu si Dina nging anu ageng teuing atuh nganggo legging atau celana pendek lah supaya yang organ-organ tertentunya itu ketutup gitu kan. Aduh saya miris, itu kekerasan seksual ya Bu ya. Terus zat berbahaya, hati-hati juga kan makanan sekarang sudah banyak yang dicampur, yang ada narkobanya lah atau apa, ingatkan ya. Terus lingkungan belajar yang inklusif, karena di setiap sekolah saya lihat sekarang anak yang berkebutuhan khusus itu ada. Ya, di sini ada juga ya. Di mana-mana sepertinya ada. Nggak perlu ditolak karena sekarang sekolah yang inklusif itu digembar-gemborkan. Setiap anak diciptakan tadi kan punya potensi. Jadi jangan melihat hanya kekurangan dia. Tentu ada hal unik yang mereka miliki dan kita sebagai guru harus menggali potensi anak yang tersembunyi tersebut gitu ya. Selanjutnya lingkungan belajar yang bineka. Nah, di sini kan kita beragam, bisa jadi ini latar belakang keluarganya seperti ini, yang ini seperti itu. Kita hargailah. Kadang anak sok kukurukan, jadi di imahna kan juga gitu. Ada anak yang pendiam, lemah lembut, sopan, bisa jadi di rumahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi murid-murid kita yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, materi pembelajaran kita nyampe, materi adab kita anak-anak nerap. Nah, mangga ini tugas Bapak Ibu yang berbineka itu seperti apa? Caranya tadi kita harus menghargai sekecil apapun perubahan. Misalkan adek pami di sekolah mah nyarios nak nging kitu bagernya gitu, misalkan punten bahasa binatang disebut karena mungkin di rumahnya orang tua nggak pernah ngelarang. Kita sedikit kita buang. Oke, nanti kita bikin kesepakatan yuk, kalau kamu masih mengucapkan kata-kata ini besok
harus anu sepakat tidak gitu. Jadi bukan hukuman tapi ada kesepakatan. Jadi kalau orang enak kamu dina enak gitu. Jadi nyong sumana kudu nyeun anu nulis 5 lembar. Aku tidak akan mengulangi mau rap gitu mah. Kalau kan nafsu nu aya ka guru tah. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir berarti yang keempat. Ya, apa yang keempat ya Bapak Ibu? Oke. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Bapak Ibu ke kelas harus mempunyai visi pembelajaran yang jelas dan harus terintegrasi dengan visi sekolah. Apa visi sekolahnya di sini? Visi sekolahnya yaitu ayo apa? Siswa dipercaya berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, eta kudu apal. Berarti profil pelajar Pancasila teh aya 6 dimensi kan? Nah, jadi orang ke kelas teh belajar apapun yang 6 dimensi itu harus kabawa. Tadi kan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Itu mengajarkan profil pelajar Pancasila dimensi pertama. Dan yang sesuai dengan Pancasila juga, sila pertama. Dan Dharma pertama juga dalam Dasar Dharma. Ya, itu sudah bagus. Berarti Ibu ke kelas tuh visinya udah bagus. Yang selaras tadi dengan visi sekolah. Terus tadi ada gotong royongnya. Mandiri. Nah di kelas itu teh kudu dicerminkan. Berarti visi belajar Ibu udah cocok dengan visi sekolah ya. Terus kalau ada hal-hal yang aduh ini harus diperbaiki nih. Sok Bapak Ibu introspeksi diri. Nah tadi dengan adanya refleksi diri, pembelajaran akan baik dengan sendirinya. Aduh saya kekurangan ngajar saya, misalkan, aduh saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri, gitu kan perasaan. Karena ternyata harusnya saya begini, itu juga bisa lah Ibu Bapak masukkan sebagai refleksi lah. Kayak Abi Iraha ngasih contoh ke Bu Mantri bagaimana saya membuat refleksi gitu ya. Dan saya yakin sini ada guru penggerak lah udah biasa. Karena saya juga banyak belajar dari guru penggerak, Bapak. Banyak sekali ilmu loh dari guru penggerak yang bisa kita praktekkan. Dan Bapak harus berbagi, ulah koret, Bapak. Bukan ilmu teh mau di kesorangan, mau berkembang itu. Nah, itu hal utama yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Sebetulnya ada 5 materi Ibu Mantri, tapi yang utama, yang poin pokoknya itu. Jadi saya tadi yang pertama apa Ibu? Jabar beraksi, dan ini belum kelar, belum selesai karena belum upload TPSDM tadi, MPLS ya. Oke, itu PR buat Bapak Ibu. Terus refleksi diri itu PR. Dan satu titipan saya lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Apa titipannya? Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukannya. Di sini setiap tahun ada summon. Summon itu menunjukkan kreativitas anak ke orang tua. Betul? Di sini pun banyak sekali lomba-lomba. 1 pentas PAI, FLS 2N, FTBI, OOSN, OSN atau KSN. Itu kan setiap tahun ada. Saya titip Bu Mantri dan guru semuanya, mulai besok susun siapa yang harus dilatih, ini minimal ada orang-orangnya. Terus kapan mulai dilatihnya? Dari sekarang. Terus anu dilatih eta teh teu kudu ikut lomba kabeh teu. Misalkan borangan, dak latih saha nu bagian borangan. Arek dilombakeun arek henteu isukan mah. Ngan tampilkeun dina samen. Anu ieu budak teh kan kemarin juga bagus yang pidato. Yang pidato, pildacil sok latih ti ayeuna. Ulah ngagugu, ulah nungguan engke ada bu cenah temana berubah. Bodoh amat tema berubah. Yang penting anak geus dilatih ku urang, nanti kalau ada materi baru anak tidak akan kesulitan. Atau engke anak kecewa, insya Allah moal. Asal tunjukkeun, ayo anak semangat, kamu kemarin udah bisa ini, kita ubah temanya. Dan tema berbakti pada kedua orang tua itu tema yang sejuta umat dan abadi. Tiap tahun kayaknya eta we tema tah. Ya, oke. Eta besok eta. Terus nu borangan, terus ngadongeng Bu Mantri. Sok pilih lah. Teu naon aya dipilih kelas 3, kelas 4, kelas 5. Minimal untuk bahan oke tahun jaga ya aya ya budak geus kalatih. Sok susun ti ayeuna nami-namina putra dan putrinya.
Jadi nu pidato putra dan putri pilih, anu borangan putra dan putri pilih, terus anu gambar bercerita Bu. Pokoknya setiap mata lomba yang suka diadakan di dia siapkeun jelemana, SDM-na siapkeun minimal target bulan ini atau bulan September minimal urang geus megang nama anak dulu lah. Si ieu borangan si ieu jeung si ieu, pildacil si ieu jeung si ieu, naon ngadongeng si ieu jeung si ieu, terus nu nyanyi solo si ieu jeung si ieu, susun supaya tidak ada penumpukan ngan si eta nu dititah ke urang teh. Walaupun nanti pas tampilnya mah kalau tidak bentrok misalkan lebih berkualitas si ini mangga wae eta mah ku ibu. Ngan tanu dilatih teh engke tampil dina samen. Jadi ibu bapak teh kudu riet samen, tinggal nambahan we gerak dan lagu meureun nanti kelas 1 kudu ieu, kelas 2 kudu ieu, tinggal nambahan kan teu pati abot. Jadi orang tua teh dengan bangga kami tampilkan kemampuan putra-putri kita Bapak Ibu. Sanajan saeutik tapi keren. Terus ku ibu teh di-upload dina internet, dina IG, dina TikTok, dina YouTube. Kenalkan sekolah ini ke dunia luar. Sudah punya IG Ibu Mantri? Belum. Sudah punya YouTube? Ada. Minimal atuh lamun enak abot untuk tiap hari ya, karena belum ada petugasnya, sebulan sekali atulah hiji heula nyobaan atau seminggu sekali hiji kegiatan di-upload. Dan sekarang, dan ini perlu dicontoh ya, bukan membanding-bandingkan tapi ini pembelajaran yang sudah saya rutin tiap hari saya lihat itu SD Negeri 3 Cidolog sudah upload di IG setiap hari pembelajar di IG-nya. Saya lihat mulai sekarang sudah tiap hari rutin. Ketika anak datang, anak sasalaman yang guru menyambut sudah diupload di IG-nya. Di Facebook ada. Tah, turutan. Mangganya Bapak Ibunya, mangga karena bagaimana orang lain tahu. Bagaimana orang lain tahu keadaan kita kalau kita tidak memperkenalkan diri. Kita jangan, ada orang mah tidak. Baik. Hari ini saya belum melakukan itu, tapi besok insya Allah aku bisa ya. Jadi jangan gini juga Bu Mantri, dah itu mah jangan. Hindarkan kata-kata dah itu mah. Kita juga, nah gitu ya. Jangan dah itu mah. Jangan pakai dah itu mah. Oke ya, baik. Itu materi utamanya Ibu Mantri. Dan PR yang saya berikan nanti akan saya tanya kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Tapi barangkali maya pasir, aya batunya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Kalau cukup ya terima kasih. Tidak ada? Oh iya. Apanya? Oh iya, topik. Oh, ada yang divalidasi tentang apa, Bu? Bu Mantri? Kalau tadi kan kurikulum Merdeka sudah ya? Asesmen awal pembelajaran numerasi, Ibu. Oke. Tapi itu butuh validasi ya? Iya. Oke, berarti 2 modul ya? Iya. Oke, dan sisanya yuk kita adakan progres. Kalau ada lagi hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan ke saya? Tidak ada? Tidak. Tuh kan barangkali lagi pasir, batu. Ya. Oh, Bapak mau merefleksi ya? Oke. Kata-kata terakhir ya, boleh. Mau refleksi kegiatan katanya Ibu, boleh lah. Silakan Bapak sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu apa kelempang Bapak mah besok rusuhan Oke, baik. Silahkan Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Izinkan kami merefleksikan kegiatan pada hari yang bahagia ini. Amin. Apa yang disampaikan oleh Ibu yang begitu panjang, kali lebar, kali tinggi. Kami insya Allah bisa menerjemahkan, apalagi ada hal-hal yang sekiranya
membutuhkan satu tindak lanjut Mhm. sehingga dalam suasana waktu di kemudian hari Ibu akan mendapatkan kabar yang bahagia Amin. sehingga apa yang diharapkan ataupun output yang diharapkan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah Ibu, hal-hal yang disampaikan oleh Ibu merupakan tugas daripada kami sebagai pendidik di SD3 Jelegong, yang mana kami setuju dan sepakat bahwa kami juga ingin di SD3 Jelegong ini menjadi sebuah sekolah yang berkualitas. Yes. Dilihat daripada sisi tenaga pendidiknya, dilihat daripada sisi sarprasnya, Iya. dan dilihat daripada aspek-aspek lain, sebab itu semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Intinya kepada teman-teman guru yang lain, hal ini tidak bisa diwujudkan secara sendiri-sendiri. Betul. Mari kita wujudkan dengan kebersamaan, dengan kolektif kolegial, sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu, oleh aturan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah mungkin itu Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, petunjuk yang telah Ibu berikan kepada kami, dan semoga hal yang memang ini bisa dikatakan berat juga ini bisa dilalui bersama-sama dengan modal dan keyakinan dan tekad kita bahwa insya Allah kita pasti bisa. Demikian. Keren. Terima kasih Pak Asep. Nah Ibu Mantri, setelah selesai lokakarya guru penggerak itu biasanya suka seperti ini ya Pak Asep ya. Jadi kegiatan hari ini silahkan refleksi diri seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan harus jadi pembelajaran. Dan ini rapot terakhir sudah saya terima, rapot pendidikan bagian terakhir maksud saya, saya ulang sudah gitu ya. Bagian terakhir rapot pendidikan sudah saya terima. Di sini yang kuningnya literasi murid ya, kualitas pembelajaran sama numerasi kan. Nah tadi congklak tehnya. Dan kenapa ada sekolah yang dapat BOS kinerja, itu salah satunya dilihatnya bukan dari kuning atau hijaunya Bu, tapi nilainya itu signifikan. Kenapa? Karena contoh di Rancah Bu, di Rancah ada 9 sekolah yang dapat BOSKIN. Terus ada satu sekolah yang sedikit protes, kenapa saya tidak dapat BOSKIN? Kan rapot pendidikan saya hijau semua. Jadi Ibu harus dilihat nilainya naik atau tidak turun. Nah, model ini. Kemampuan literasi murid sedang. Nilai tidak berubah dari tahun 2023. Di sini karakter murid baik. Nilai naik dari 2023. Terus yang ini juga. Mana tah? Kualitas pembelajaran sedang. Nilai turun. Terus kemampuan numerasi murid nilai tidak berubah. Jadi minimal nilai tidak berubah, jangan sampai nilai turun. Jadi bisa walaupun dia kuning tidak hijau, tapi di sini ada nilai tidak berubah minimal gitu. Itu bisa dapat BOSKIN itu salah satunya dari sana. Iya, enggak boleh ada yang turun. Nah, setelah bertanya tuh seperti itu. Jadi akhirnya ada yang satu sekolah yang hijau semua, tapi ternyata tidak dapat BOSKIN. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk memajukan SD Negeri 3 Jelegong. Kita berdoa dulu yuk Bu, yuk. Kita khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin, muslimat semuanya, dan tentunya dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah guru-guru yang ada di sekolah ini menjadi guru-guru yang amanah, dimudahkan segala rizkinya,
dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah sekolah ini, SD Negeri 3 Jelegong ini, sekolah yang berkualitas, yang warga sekolahnya ini selalu mentaati aturan-aturan yang telah Engkau gariskan, yang sudah Engkau tuliskan, yang telah Engkau sampaikan dalam firman-firman-Mu dalam Al-Quran, yang insya Allah guru-guru di sini akan senantiasa berkolaborasi, akan selalu berpikiran positif, akan melakukan hal-hal positif untuk kemajuan sekolah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semuanya sudah memaafkan orang-orang yang selama ini kami anggap menyakiti hati kami, menyinggung hati kami semuanya, dan kami jadikan semua yang mereka lakukan itu sebagai kritik yang membangun. Kami jadikan cermin bahwa kami harus senantiasa berbenah diri. Kami semuanya sudah memaafkan semua yang telah mereka lakukan, ya Allah. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki pada siapapun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala hal yang telah kami lakukan, karena semua yang kami lakukan sekarang tidak ada apa-apanya, dan mudah-mudahan semua hal baik yang telah kami lakukan ini menjadi sebuah amalan yang memberatkan timbangan amal ke arah kebaikan dan bisa menjemput kami di pintu surga. Karena tanah air kami yang utama adalah surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya itu yang bisa kami minta pada Engkau, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain yang datang darimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ucapkan Al-Fatihah ya Bu. Ya Allah, dengan berkah surat Al-Fatihah, saya mohon kabulkanlah semua doa-doa kami tersebut. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya itu ya Bapak Ibu, tetap semangat, tetap bahagia ya. Insya Allah, Allah dan para malaikat sekarang sedang melihat kita ya Ibu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.